Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu makan jambu. Selamat pagi sayangan ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tidak kompak. Ya, bagaimana? Masih ingat? Tetap ya. Kita ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Deda. Duduk, siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bagi masing-masing, berdoa silakan. Berdoa cukup. Ibu cek hadiran dulu. Ananda ada? Hadir. Anzas? Izin. Citra? Hadir. Dede Fajar? Dena? Erwan? Fani? Fitri Ayulia? Fitri Ranta? Putri Nia? Galang Ramadan? Iska Mustika? Inca Nurul Aktif? Intan Reni? Kelvin Indrawan? Lucy Fitriani? Mega Surya? Muhammad Nasrullah? Tadi Bu. Muhammad Rafli? Nadila Susan? Nadila Azmi? Firda Karina? Raffi Sulmika? Rahmi? Lafiot. Randi Ahmad? Rehan Aditya? Lima Siti Nurhayati? Salsabila? Saya bilang alumni. Septia? Sigit? Rendah kan? Sumiati? Tina? Ruswatun? Pani Iris? Gayet? Ada 3 orang yang sakit, 2 orang izin. Kita doakan semoga lekas sembuh. Dan kalian yang hari ini sehat, mudah-mudahan sehat seterusnya. Kita harus pandai menjaga kesehatan, kesehatan fisik, ya, kesehatan mental juga. Jangan stres, jangan depresi. Kita harus menjaga kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya sedang tidak bagus. Kadang terkena hujan sedikit saja itu langsung Keren. Ya, jadi kita harus pandai menjaga kesehatan karena sehat itu nikmat. Mahal bisa dibeli apa? Sehat itu murah ya, itu kalau sakit mahal, kita harus berobat, ya beli obat belum kita kehilangan waktu. Nah, baik, sebelum belajar konsentrasi. Selamat pagi. Siang.
Riki. Kalau ibu katakan ber satu kali, bukan. Kalau ibu katakan ber satu kali, kalian katakan ber sambil tengok ke kanan dan tangannya seperti ini. Kalau ibu katakan ber dua kali, kalian katakan ber sambil tengok kanan kiri. Baik, kalau ibu katakan ber tiga kali, kalian lakukan yang tadi ber kemudian nah, yang ketiganya tengok teman sebelah kalian, jadi harus tengok. Saling berhadapan dengan teman sebelah kalian. Kalau ibu katakan berkali-kali, kalian ucapkan Kita coba dulu. Bersatu kali, Rahmat. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, jadi seperti mengagetkan gitu ya. Bersatu kali, bersatu kali, konsentrasi. Berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, sekali lagi. Bersatu kali, oke. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, konsentrasi ya, Nadila, konsentrasi. Quotes of the day hari ini, kata-kata hari ini. Ada yang mau membacakan? Lucy. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Tidak ada harga atas waktu. Kita tahu waktu itu harganya berapa? Nah, tetapi waktu itu sangat berharga, tapi tidak ternilai harganya. Jadi memiliki waktu tidak membuat kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik, menggunakan waktu dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Betul? Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Kalian sekarang kelas 12 SMA. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu tidak kembali. Waktu itu tidak berjalan mundur, tapi waktu itu berjalan ke depan. Kita akan menyesali jika waktu yang ada itu tidak kita gunakan dengan baik. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu untuk kata-kata hari ini. Nah, berikutnya, Ibu ingin bertanya, kalian sering mengikuti berita? Di mana kalian mengikuti berita? Artikel pernah baca koran? Iya.
koran. Bahkan tidak pernah mungkin ya. Pernah. Akan melihat koran itu dijadikan bungkus gorengan. Bungkus nasi uduk. Iya. Berarti tidak pernah ya. Baik. Nah, kita akan belajar tentang teks editorial. Ini kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, kemudian indikatornya. Yang pertama mengidentifikasi isi dalam teks editorial, kemudian yang kedua membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalian diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi isi dalam teks editorial dengan tepat, kemudian yang kedua dapat membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dengan tepat. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kita akan lihat tayangan, kemudian bertanya jawab, nanti diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok dan kesimpulan. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa, yang menilai nanti adalah sikap kalian selama belajar, kemudian pengetahuan dilihat dari tes, dan yang terakhir adalah keterampilan saat nanti kalian presentasi. Nah, berikutnya kita akan beri teks terlebih dahulu. Silakan kalian buka gawainya, kemudian masuk ke quizzes.
dua nih. Bukan, itu kan 2. Oke, Iya, nggak iya, apa-apa. Dengan 2 itu yang ketiga. Yang 100.240%. Wow. Baik, cukup. Tidak apa-apa, banyak yang salah, tidak apa-apa. Karena kan kita baru mau belajar, namanya di tes di awal sebelum pembelajaran. Jadi jangan takut salah ya. Ketika kita melakukan sesuatu apapun, jangan pernah takut salah. Karena orang yang takut salah adalah yang tidak mau, yang tidak mau mencoba. Tuh, mesti ingat. Baik. Perhatikan, ini apa? Gambar apa yang pertama? Yang kedua? Ganti sama. Yang ini. Yang itu mah jembatan. Apa ya? Iya, jembatan ya. Di mana? Kalau ini? Saya lebih tahu ini daripada ini ya. Kalau ini? Kalian tahu lagunya? Nanti belakang layar ya, nyanyi ini. Nah, sekarang setelah kalian melihat gambar ini, apa yang terbersit di benak kalian? Berita yang lagi viral. Berita yang sedang kemudian berita yang apa lagi? Kayak Fenomenal dan kontroversial. Baik, kontroversial itu artinya apa? Banyak pro dan kontra. Mulai pro dan kontra. Nah, selain berita ini, ada berita yang lain tidak? Yang sedang viral atau yang sedang kontroversi? Ada. Apa? Kita pas lagi kan trending broker, trending. Oke, terus apa lagi? Paracetamol sirup apa itu, Bang? BBM. BBM. BBM apa BBM? Naik. belum turun. Belum turun. Terus tadi yang obat paracetamol itu apa maksudnya, obat sirup? Ginjal akut. Terus yang di Bandung ini yang melibatkan mahasiswa itu apa? Karena infeksi virus apa? Ya, mahasiswa di Bandung yang terinfeksi, banyak yang terinfeksi virus HIV. Nah, itu kan berita yang sedang hangat dibicarakan. Apalagi selain itu ada lagi tidak? Banyak. Saking banyaknya sampai gitu. Kalau saya perselingkuhan Nah, baik. Dari gambar-gambar yang kalian lihat, kemudian contoh-contoh yang tadi kalian sebutkan, kita harus mengetahui berita-berita yang sedang hangat, berita-berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Untuk apa? Untuk apa kita mengetahui itu? Supaya kita tahu bagaimana kita bersikap. Ya, karena sudah banyak berita hoax. Ya, contoh gagal ginjal. Itu kan gara-gara apa? Misalnya gara-gara ada produsen yang tidak bertanggung jawab, produsen obat ya. Siapa tahu nanti itu kan kalau kita punya adik yang di bawah 4 tahun, kita bisa lebih waspada gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui berita-berita yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial? Ya, itu salah satunya. Itu akan bisa bermanfaat bagi kita dan kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Nah, jadi bagaimana atau apa yang kalian ketahui tentang teks editorial? Teks editorial
Ada yang bisa angkat tangan? Dena. Teks editorial mencakup tentang pendapat atau pandangan, terus fenomenal atau aktual, dan isu, dan yang terakhir adalah redaktur. Baik, tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menambahkan? Ika, silakan. Teks editorial adalah pandangan atau pendapat seseorang mengenai peristiwa yang aktual atau isu yang ditulis oleh redaktor. Redaktor. Ya, betul, tepuk tangan. Ada lagi? Cukup. Teks editorial atau tajuk rencana adalah teks yang berisi pandangan atau pendapat yang ditulis oleh redaktur. Redaktur itu adalah penulis redaksi yang ada di media massa. Jadi bukan sembarang orang, yang menulisnya itu adalah seorang redaktur. Tentang apa? Isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, kita lihat dulu video ini. Pemimpin redaksi dari CNN Indonesia.com, Ika Agestu dan Detik.com, Alvan dan Yusuf. Baike dan Mas Alvan, salah satu pertanyaan terbesar saat ini bukan hanya penanganannya saja, bukan hanya perkembangannya saja, namun juga siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. BPOM memang sudah memidanakan 2 perusahaan farmasi, namun BPOM ditemukan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh BPOM, salah satunya dengan Kemenkes. Kemudian Komunitas Konsumen Indonesia ini melakukan somasi terhadap BPOM karena diduga melakukan kebohongan publik dan lain sebagainya. Saya ke Mas Alvan terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya media melihat masalah ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Oke, pertanyaan Malaysia harus bertanggung jawab. Ya saya bilang dong, kalau udah kayak gini ya, yang bertanggung jawab siapa yang apa yang bisa bikin obat ya, yang kata yang itu misalnya dulu. Nah terus kalau kita yang tahu siapa yang udah bikin obat itu ya, oke. Kalau itu sebabnya, mesti rumah sakit kan dulu kami sebutkan. Berarti yang bertanggung jawab adalah siapa yang bisa bikin itu obat bisa mana? Dan diminum kemudian mengakibatkan kalau tidak ya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau merasa dari pernyataan yang ya, obat itu adalah obat impor dari negara Afrika Selatan. Ya, pertama, membedakan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Ya, tidak berkoordinasi dengan kebiasaan berkoordinasi. Yang kedua, kemudian obat masuk ke Indonesia perlu bisa dibedakan. Kan ada Menkes ada yang mengawal juga, kemudian ada Badan POM. Ya, Badan POM juga kan itu adalah dengan dua ya. Itu kemudian seperti apa pengawasannya, seperti apa regulasinya. Oke, nah kemudian dan satu lebih kan banyak ya yang terkait itu bagaimana kemudian bisa hanya kayak pertolongan. Kemudian ada kenapa semua ada dari siapa dari masyarakat yang terkait kalau sebagai obat yang disampaikan itu karena obat yang kemudian mengakibatkan itu mengakibatkan kalau tidak takut itu kan obat yang harganya murah sekali karena benar ya karena nanti jadi apa namanya jadi meskipun berkebun yang berpotensi memicu karena kesan itu berlebihan di itu berlebihan kemudian dianggap memicu terjadi karena tidak takut itu obat kurang jadi harganya sampai sekarang Baik, cukup. Dari video tersebut ada yang bisa menemukan isi beritanya ya, bukan gambarnya. Isi beritanya, silakan angkat tangan. Tidak ada. Kalian apa yang tadi kalian lihat? Anak kecil. Apa yang terjadi dengan anak kecil itu? Tadi judulnya apa? Judul dari tampilannya ginjal akut yang terjadi pada anak-anak kecil. Biasanya dari 5 tahun
bawah ya. Ya. Ada yang punya di bawah 5 tahun? Ada. Atau dulu atau keponakan? Ya. Nah itu harus kita harus lebih waspada lagi karena banyak obat-obatan yang ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah nanti kita akan coba bahas di diskusi kelompok. Nah namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu materi secara singkat tentang teks editorial. Nah mengapa Ibu mengangkat teks eksposisi dan teks editorial? Karena ini sangat mirip. Editorial dengan eksposisi itu mirip. Eksposisi sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 10. Waktu kelas 10. Teks eksposisi itu biasa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas. Eksposisi dan editorial sama-sama berisi penjabaran tentang suatu hal, penjelasan tentang suatu hal. Kalau eksposisi ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas, umum, sementara editorial itu ditulis oleh pihak media massa atau disebut sebagai redaktur. Beritanya juga aktual atau terkini, jadi tidak bebas. Jadi ini perbedaan antara eksposisi dan editorial. Karena strukturnya pun nanti sama antara eksposisi dan editorial. Tuh. Nah kemudian ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, berisi berita yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian mengandung pro dan kontra. Kemudian berupa opini atau pendapat yang ditulis oleh redaktur media massa. Dan terdapat fakta dan opini. Ini ciri-ciri dari teks editorial. Nah, berikutnya perbedaan fakta dan opini. Fakta. Yang pertama, ciri-ciri fakta adalah terjadi terus bisa dibuktikan kebenarannya, kemudian sulit dibantah, lalu berisi data yang sifatnya kuantitatif berupa angka atau kualitatif berupa pernyataan. Ada yang bisa memberikan contoh fakta? Silakan angkat tangan. Yang bisa memberi contoh fakta. Bebas, fakta, yang penting fakta. Silakan Reza. Siswa kelas 12 IPA 4 SMA 1 Bantarja berjumlah 36 siswa. Ya, itu contoh fakta karena ada berupa apa? Absen. Ada data kuantitatif. Itu. Ada lagi yang bisa beri contoh fakta yang lain? Contoh fakta yang lain? Silakan, Rehan. Siswa kelas 11 IPA 4 kekurangan 1 anggota. Siswa kelas 11 IPA 4 12 IPA 4 kekurangan 1 anggota. Baik. Ini adalah contoh dari fakta. Jumlah siswa kelas 12 MIPA 4 berkurang dari semula 36 orang menjadi 35 orang. Satu pemikiran ya? Baik, kemudian jadi fakta, gampang ya fakta. Jadi fakta itu nyata. Ya. Benar-benar terjadi, bisa dibuktikan dan biasanya berupa data kuantitatif atau kualitatif. Kemudian opini sekarang. Opini itu merupakan sebuah gagasan, ide, pikiran atau pendapat. Masih bersifat samar, belum atau tidak terjadi ciri-cirinya. Kemudian bersifat spekulatif atau mengira-ngira dan masih bisa diperdebatkan. Sekarang silahkan yang bisa memberikan contoh opini. Silakan Nabila dan Isa. Menurut saya, Dena sangat menyebalkan. Menurut saya Dena sangat menyebalkan. Siapa yang pro dengan saya? Saya nanti siang akan turun hujan. Menurut saya nanti siang akan turun hujan karena dilihat dari cuaca pagi ini sangat mendung. Itu adalah pendapat
pendapat. Ada lagi? Cukup. Opini adalah pendapat seseorang. Semua warga negara memiliki hak untuk Berpendapat. Jadi tidak ada yang salah dengan pendapat. Ini contoh. Perlu adanya kekompakan dan kerjasama yang baik antar seluruh anggota kelas agar menjadi kelas inspiratif. Ini menurut saya kita perlu kerjasama dan kekompakan nih supaya menjadi kelas inspiratif. Itu adalah opini, pendapat. Jelas ini antara fakta dan opini? Jelas. Baik. Berikutnya jenis opini ada 5. Yang pertama adalah kritik, penilaian, kemudian prediksi, harapan, dan saran. Kritik, apa yang dimaksud kritik? Ketidakpercayaan. Bisa berupa kecaman ya. Kritik. Pernah mengkritik seseorang? Pernah. Berikan contohnya. Menurut saya dia cantik tapi alisnya sangat tebal. Oke. Menurut saya dia cantik tapi alisnya sangat tebal. Itu dari mana? Ya dia kalau dia sedikit cantik hanya saja alisnya terlalu tebal. Mungkin kalau alisnya tidak tebal akan lebih cantik. Itu adalah contoh kritik ya. Mengkritik alis ya. Baik. Tepuk tangan dulu. Nah ini adalah contoh kritik yang lain, contoh kritik yang lain. Aparat kepolisian tidak bijak saat mengambil keputusan menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Jadi mengkritik aparat kepolisian yang tidak bijak dalam mengambil keputusan. Ya. Itu contoh kritik yang berupa ancaman. Oke, sebelum saya terpencet ya. Penilaian, apa yang dimaksud penilaian? Baik atau buruk. Terkait kelebihan dan kekurangan. Pernah menilai seseorang? Baik, contohnya apa? Ibu kalau menilai kalian, sebentar. Ibu kalau menilai kalian kalau tidak A, B, C. Itu kan ada kriterianya. A sangat baik, B baik, C cukup. Nah, itu contoh penilaian itu seperti itu kalau ibu di contohnya penilaian. Mungkin kalau di dalam hal yang lain contoh penilaian seperti apa dengan tadi? Sudah katakan silakan. Menurut saya dia jorok karena tidak suka membuang sampah pada tempat. Menurut saya dia jorok karena tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti penilaian tentang keburukan ya, tentang keburukan. Ada lagi penilaian tentang kelebihan mungkin? Silakan. Bisa. Menurut saya, dia dalam berpakaian itu sangat rapi. Menurut saya dia sudah rapi dalam berpakaian. Ini adalah penilaian tentang kelebihan. Ya, kelebihan. Berarti kalau tidak baik, ya buruk gitu ya. Nah ini contohnya. Liga Sepak Bola Indonesia sebenarnya telah menerbitkan harapan akan berlangsungnya kompetisi yang kompetitif dan menghibur. Ini penilaian. Jadi kalau kalian lihat nanti di teks editorial, penilaian itu kadang samar. Ini penilaian bukan ya? Nah ini contoh penilaian yang samar. Liga Sepak Bola Indonesia sebenarnya telah menerbitkan harapan akan berlangsungnya kompetisi yang kompetitif dan menghibur. Jadi menilai tentang Liga Sepak Bola Indonesia. Jadi tidak harus jelas. Menurut saya dia sudah baik, itu kan sudah jelas ya penilaian. Tapi ada nanti di teks editorial penilaian yang tidak seperti penilaian. Nah, nanti kalian harus jeli dalam mencari penilaian tersebut. Kemudian prediksi berikutnya jangan berdasarkan ilmiah, fakta empiris, bukan ramalan. Ingat, bukan ramalan. Saya ramal hari ini kita akan bertemu di kantin. Siapa yang suka begitu? Iya. Kalau ramalan beda ya, tidak ilmiah. Kalau prediksi ilmiah, fakta empiris, dengan fakta empiris. Ada yang bisa memberikan contoh prediksi? Prediksi hujan dari BMKG. Contohnya? Menurut BMKG hari ini pada tanggal 16
yang didasarkan fakta empiris. Nah, ini contohnya. Tentu akan dibutuhkan waktu lebih panjang lagi agar kepolisian menjadi lembaga yang disegani. Jadi prediksinya butuh waktu yang lebih panjang nih sepertinya untuk membuat kepolisian akan menjadi lembaga yang disegani. Sekarang kan kepolisian jadi kontroversi ya, pro kontra. Yang pertama itu kasus Ferdi Sambo, ya kan? Kemudian tentang gas air mata. Jadi masyarakat ragu terhadap kinerja kepolisian. Nah, hilangnya kepercayaan, lebih ke hilangnya kepercayaan. Bahkan sampai ada tagar percuma lapor polisi. Sampai ada tagar seperti itu. Nah, jadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan akan mengembalikannya itu mungkin perlu waktu yang lebih panjang agar polisi menjadi lembaga yang disegani lagi oleh masyarakat. Berikutnya harapan. Keinginan. Harapan apa kalian? Harapan apa? Kalian punya harapan di bulan ini? Banyak. Apa? Apa contohnya? Saya harap kelas ini lebih kompak lagi dan menjadi kelas inspiratif. Masih menjadi kelas inspiratif dan lebih kompak lagi. Boleh kita tadi sudah mengeluarkan kata-kata, silakan. Nah, harapan itu adalah keinginan. Keinginan siapa? Keinginan kita. Kalau dalam ini berarti keinginan penulis ya. Ini contohnya. Kita berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Itu adalah contoh harapan. Mudah lah ya. Oke. Kemudian berikutnya saran. Masukan. Contohnya? Sebaiknya Sebaiknya kominfo lebih siaga lagi ya, tidak soal data lebih. Ya, sebaiknya kominfo lebih teliti lagi agar tidak colong data. Rekan apa tadi? Sebaiknya ibu itu tidak hujan-hujan biar tidak sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Sebaiknya Rehan juga tidak hujan-hujanan ya. Itu saran gitu. Jadi penonton sebaiknya lebih suportif, ini contohnya ya, dalam mendukung tim kebanggaan dan harus bisa menerima kekalahan tim yang didukung agar tidak terjadi hal yang Tidak baik. Ini mengenai jenis opini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Baik. Berikutnya kita ketua kelompok silakan maju. Ada LKPD yang harus kalian baik, perhatikan. Silakan dibaca. Ini untuk membedakan kalian nanti, karena nanti kita akan menggunakan metode dua bertamu dua tinggal.
petunjuknya silakan dibaca di LKPD yang sudah ada di tangan kalian. Nah, nanti kalian harus menentukan dua orang yang akan bertamu ke kelompok yang lain. Tamu tersebut akan mendapatkan atau menerima informasi dari kelompok yang dikunjungi atau dari tuan rumah. Tentukan dua orang. Nah, nanti tuan rumah harus menjelaskan hasil diskusinya kepada tamu yang berkunjung. Jadi nanti dua tamu yang ke kelompok lain itu bawa buku catatan atau bawa ini, bawa buku catatan saja ya. Nanti kamu akan mencatat informasi yang kamu dapatkan dari hasil kunjungan kamu. Jalan. Baik. Sebelum itu, apa yang harus kalian jelaskan ini kita bagi saja. Ini kan ada 6 kelompok ya? Ya. Nah, ini kelompok fakta. Ini kelompok apa? Ya, nanti yang harus menjelaskannya, yang harus menjelaskan kepada tamunya. Fakta, kritik, penilaian, prediksi, harapan, syarat. Nah, sekarang silakan coba buka LKPD-nya. Ada teks yang berjudul menindaklanjuti kasus gagal ginjal akut. Ini adalah teks editorial. Nanti kalian cari faktanya. Apa, kemudian kritiknya yang mana, penilaian, prediksi, harapan, dan syarat. Ya, itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Baik, sebelum nanti berkunjung, kalian diskusikan dulu sekarang. Silakan tentukan faktanya yang mana, kritiknya yang mana, penilaian yang mana, prediksi, harapan, dan syarat. Jangan boleh mulai berdiskusi dari sekarang. Nanti kita menyampaikan yang satu. Iya, betul. Dicari dulu semuanya. Tetapi utamakan yang akan dipresentasikan dulu. Kelompok pakai. Boleh dicoret-coret tapi pakai pensil teksnya. Iya. Harus dari awal kalimat sampai titik.
Sudah menentukan dua orang yang akan bertamu. Kelompok satu siapa yang akan bertamu? Angkat tangan. Nanti yang bertamu ini yang menerima informasi ya. Sebagai tuan rumah, nanti tuan rumah yang akan menjelaskan. Nanti gantian ya, supaya tidak terlalu capek.
Kemudian kelompok 2 yang akan bertamu siapa? Galang. Sebutkan saja siapa? Galang nama. Galang dan Aing dan Fani Riz dan Fani duo Fani. Kelompok 3 siapa? Nasrullah. dan Tina. Nasrullah dan Tina. Oke. Dari Intan. Kelompok 4 Rehan dan Citra. Fitri. Oke. Kelompok 5 Fitri dan Miska. Baik. Kelompok 6 Nanda dan Najwa. Baik. Nah, nanti Ibu akan beri aba-aba. Nanti kalian muter seperti ini ya. Seperti jarum jam. Jadi nanti ini kesini dulu. Nanti ke sana terus sampai semua kelompok didatangi, dikunjungi. Setelah itu baru nanti ada aba-aba untuk kembali ke kelompok masing-masing. Jadi nanti ketika bertamu 1 sampai 2 menit lah cukup ya, 1 sampai 2 menit untuk menerima informasi. Nanti kalian dapat informasinya. Setelah itu nanti Ibu katakan pindah, baru pindah ke kelompok berikutnya. Ya. Sudah siap? Siap. Baik. Silakan untuk yang akan bertamu berdiri. Silakan mulai berkunjung ke kelompok lain sesuai dengan jarum jam, arah jarum jam. Jangan lupa nanti dicatat ini informasinya, faktanya ini. Baik, baca kita Silakan berpindah.
presentasi kami kelompok 5. Silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kita akan memaparkan tentang hasil dari diskusi tentang teks editorial dalam menindaklanjuti kasus gagal ginjal akut. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel kelompok kami dulu. Yel-yel yang ala kadarnya. Karena jujur kami benar-benar lupa akan yel-yel itu. Oke, teman-teman siap? Tolong dipimpin. Kami kelompok, oke, kami dari kelompok 5. Semua dapat ditaklukkan, dapat ditaklukkan oleh kelompok 5. Teman-teman, mau lihat kelompok barbar Linda? Itu kan kelompok 5. Kamu juga punya jargon. Berjuang dengan Barbarli, menang dengan Angli, kelompok 5. Baik, lanjut saja kita ke isi dari presentasi. Yang pertama di sini kita akan memaparkan tentang identifikasi fakta dan opini. Yang pertama itu adalah fakta dan kritik yang akan disampaikan oleh Erwan. Oke teman-teman, tolong diperhatikan dulu ya. Jadi fakta itu berisi tentang data yang memang benar-benar terjadi. Di sini kita mendapatkan salah satu fakta dari yang kita temukan dan juga dari kelompok fakta. Akan dibacakan oleh Erwan. Fakta yang pertama, betapa tidak kasus tersebut sudah mengorbankan lebih dari 150 anak. Fakta kedua, pemicunya ada kandungan zat kimia berupa etilen glikol, Itu adalah contoh dari fakta. Yang kedua itu adalah kritik. Jadi kritik ini adalah ketidaksesuaian ya. Dan di sini contohnya itu adalah sejauh ini BPOM hanya terlihat proaktif saat menjelang hari raya Idul Fitri. itu adalah salah satu dari kritik. Selanjutnya itu adalah penilaian dan prediksi. Jadi penilaian di sini adalah termasuk dari penilaian buruk dan juga penilaian baik tentang kasus ini. Di sini kita menemukan tentang penilaian yang baik. Contoh penilaian baik di teks editorial mengenai penindaklanjuti kasus gagal ginjal akut adalah sementara ini masyarakat sudah sedikit lega. Nah, jadi penilaian baik itu terlihat dari kata sedikit lega ya, karena berarti di sini pemerintah atau BPOM itu bisa membuat masyarakat lega atas kasus dari gagal ginjal akut pada anak ini. Selanjutnya itu adalah tentang prediksi. Jadi prediksi di sini kita sudah melihat ya, ciri-ciri itu pasti tentang dugaan atau perkiraan. Dan di sini ada prediksi. Contoh prediksi di sini sudah bisa dilihat dari kata awalnya, itu diawali dengan
Dugaan sementara dua perusahaan farmasi itu menggunakan senyawa EG dan DEG yang sangat berbahaya akibat kelangkaan bahan zat pelarut atau polyethylene glycol yang dinilai aman digunakan. Selanjutnya itu tentang harapan dan juga saran. Harapan di sini biasanya terletak pada akhir paragraf ya. Jadi di sini tuh harapan biasanya diawali dengan saya harap atau semoga. Jadi harapan ini adalah harapan untuk kedepannya gitu. Di sini bisa dilihat dari paragraf terakhir dan di kalimat terakhir. Contoh harapannya yaitu, saya harap di kemudian hari tidak muncul lagi ledakan kasus seperti gagal ginjal akut pada anak. Baik, selanjutnya itu tentang saran. Saran ini mengimbangi dari kritik. Jadi di mana kritik pasti ada saran ya. Dan saran yang kami temukan di sini adalah, Contohnya, di sisi lain, BPOM harus mengevaluasi sistem pengawasan obat-obatan dari bahan baku yang digunakan hingga obat yang beredar di pasaran. itu adalah salah satu dari saran. Itu adalah hasil dari identifikasi yang kami temukan tentang kasus dari tindak kasus dari gagal ginjal akut. Ada yang ditanyakan? Apa yang dipresentasikan ini kan berarti ada beberapa yang merupakan hasil dari kunjungan teman-teman ya kepada kelompok lain. Jadi sudah diwakilkan oleh kelompok yang presentasi begitu. Baik, apabila ada yang perlu didiskusikan silakan angkat tangan mengenai tadi fakta, kemudian kritik, apakah sudah tepat menurut kalian atau belum? Jadi ada maksudnya fakta, kritik, kemudian penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Dan terkait tadi yang sudah kalian temukan di kunjungan kalian kepada kelompok lain. Nah, kalau ada yang merasa janggal dan perlu didiskusikan silakan angkat tangan. Ini juga ada yang mau menambahkan karena di sini juga ada banyak fakta dan juga betul. ada beberapa saran yang tidak disampaikan. Silakan, Dena. Tentang penilaian, kan sementara ini masyarakat sudah sedikit lega. Apakah ada contoh lain yang lebih? Baik, apakah ada contoh lain dari penilaian? Ada yang bisa menemukan nih penilaian di teks ini yang mana lagi selain contoh yang tadi disebutkan? Silakan, barangkali kelompok 3 mau menjawab. Penilaiannya itu terdapat pada paragraf 5. Yang setelah itu, Kementerian Kesehatan sudah menemukan obat yang efektif dan relevan untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal. Jadi penilaiannya itu Kementerian Kesehatan itu sudah menemukan obatnya, sudah menemukan solusinya gitu. Jadi penilaiannya baik terhadap Kementerian Kesehatan. Menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal, yakni antidotum berupa fomepizol. Ini penilaian baik. Baik, ada lagi? Cukup? Ada lagi yang perlu didiskusikan selain penilaian? Ini yang paling banyak di sini apa kira-kira? Fakta ya. Fakta dan saran. Ya. Silakan Nabila, ada yang perlu di Saran kenapa? Karena di sini ada kata harus ditindaklanjuti dengan penarikan. Jadi di sini sarannya itu adalah ya. Jadi obat-obat yang beredar di apotek-apotek dan atau warung-warung itu harus ditarik kembali karena untuk mengurangi dari kasus tersebut. Itu termasuk saran, betul. Jadi 5 obat yang tadi sudah disebutkan itu harus ditindaklanjuti dengan cara ditarik. Karena itu menyebabkan atau yang menjadi pemicu gagal ginjal pada anak. Hanya 5 obat tersebut harus ditarik bagi yang punya di kecil.
adiknya adik berusia di bawah 5 tahun nih, perhatikan 54 ini nih tidak boleh dikonsumsi karena ini kata BPOM ini tidak bisa menyebabkan atau bisa menjadi pemicu gagal ginjal. Jadi kita harus lebih waspada ya, apalagi kalian yang punya adik yang masih kecil. Baik, berikutnya ada lagi yang perlu dibicarakan, yang perlu didiskusikan. Sudah cukup? Ya, Ya Pak. Cukupkan sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tepuk tangan dulu. Baik, kita sudah mengidentifikasi teks menindaklanjuti kasus gagal ginjal akut. Kita sudah menemukan faktanya yang mana, yang paling banyak fakta ya, dan yang paling mudah ya, fakta. Memang kita sedikit sulit ya untuk membedakan kelima jenis opini itu, dari mulai kritik, penilaian, prediksi, apalagi kritik dan penilaian itu sangat sulit ya. Tapi ada beberapa perbedaan pastinya ya. Kalau kritik itu lebih ke kecaman, kalau penilaian lebih ke kelebihan atau kekurangan. Dan yang paling mudah memang saran, harapan, oh sudah pasti ada di akhir. Tapi ada di tengah-tengah juga ternyata ya. Jadi menemukan oh ternyata ada saran di tengah-tengah juga. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Nah, berikutnya, baik, silakan LKPD-nya dirapikan, nanti akan dikumpulkan kembali untuk dilakukan penilaian. Berikutnya, simpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Silakan. Oh, boleh, Yaya. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang teks editorial itu, yang pertama adalah pengertian dari teks editorial. Jadi teks editorial itu hampir mirip dengan teks eksposisi, tapi teks editorial ini ternyata berbeda ya. Selanjutnya kita juga dapat membedakan apa itu fakta dan opini. Selanjutnya juga di sini kita mengidentifikasi dari jenis opini, dari yang tadi dipresentasikan ada fakta, kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan juga saran. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini dari pembelajaran teks editorial. Tepuk tangan lagi. Ada yang menambahkan atau cukup? cukup. Cukup ya, jadi tersimpulkan bahwa kali ini kita sudah belajar tentang teks editorial. Jadi kalian tahu ya, teks editorial itu ternyata ditulis oleh redaktur, bukan oleh sembarangan. Tapi kita juga bisa menulis teks editorial nanti di pembelajaran yang akan datang. Nanti kita akan menulis teks editorial, dan kita juga bisa membedakan fakta dan opini-opini yang itu berbeda. Dan opini juga bisa dibeda-bedakan lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Nah, berikutnya post text. Kita akan melakukan tes lagi. Silakan buka lagi tesisnya. Masih seperti masih yang tadi.
Tingkat pertama dikirain oleh siapa tadi? Iya. Utang dulu. Nah, sekarang tidak ada yang seperti itu ya. Oi. Berdua jadi. Nomor 2 sampai 2. Soalnya gini. Nomor 3, Bu. 2 sih. Soalnya kayak JJ gitu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan membuat tes editorial. Itu mau cek tepuk irama dulu. Irama yang ada yang itu di Ketua. ada ya beat 1, beat 2, beat 3, beat 4. Bagus, konsentrasi semua. Baik, sebelum mengakhiri quotes of the day terakhir, manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat angin? Paham maksudnya? Apa maksudnya? Tidak boleh sombong. Jangan sombong. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Pakailah ilmu paling semakin bersih semakin buruk. Baik, sebelum menutup, saya akan menyampaikan reward. Kelompok 6, ada sih. Reward untuk kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik hari ini jatuh kepada Iya. yang kelompok 5. Semoga bisa menambah motivasi. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok yang lain akan menjadi terbaik di kelompok atau di pembelajaran berikutnya. Tepuk semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalian dan utamanya untuk ibu semua, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan semoga bernilai ibadah. Amin. Amin ya Allah. Kita persilakan untuk menutup pembelajaran. Kami dengan pembacaan doa. Duduk. Oke. Minta perhatiannya. Siap. Duduk siap. Sebelum kita makin pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Ucapkan salam. Ucapkan terima kasih.
lupa, semoga sehat selalu.